Halo semuanya, selamat datang di teman cerita. Di sini saya akan membagikan video mengenai cerita horor yang berjudul Pocong Hitam. Penasaran kayak gimana? Tonton sampai habis. Sebut saja Karyo. Karyo biasa bermain dengan teman-temannya di depan rumah Pak Doyo. Karyo tipe orang yang kendel atau bisa dikatakan dengan pemberani. Saking beraninya, dia pernah bersembunyi di makam yang angker, tempat di mana kuburnya para korban pesugihan atau para pelaku pesugihan. Untuk desanya mungkin berbatasan dengan daerah Pemalang. Desa itu diapit oleh sawah yang sangat luas. Konon, sebut saja dengan Desa M, tempat para pelaku pesugihan sering meneror, sebut saja Desa W, dengan mengganggu anak-anak kecil. Karyo ini berada di Desa W dan memang faktanya Desa W lebih maju dibanding Desa M. Kok bisa? Karena rata-rata hasil pertaniannya selalu berhasil. Ternak juga sebagai tempat transit para pendatang yang akan melanjutkan ke daerah Batang atau Pekalongan Utara. Karyo bermain dengan temannya yang kala itu berjumlah 5 orang. Padahal orang tuanya telah memperingatkan untuk tidak bermain setelah azan maghrib. Jangan pulang lagi, tidur di luar, ucap Bu Cuci, ibunda Karyo. Karyo hanya tertawa dan berlari tanpa memikirkan ada bahaya yang akan mengancamnya. Siapa yang jaga? Tanya Karyo. Adit, ayo sembunyi. Adit berjaga. Dia menutup matanya dan berhitung hingga 50. Sandarannya adalah tembok rumah Pak Dodo. Karyo, Rohim, Sastro, dan Rusman bersembunyi. Namun, mereka berbencar ketika berada di belakang rumah Pak Dodo. Kamu yakin bakal sembunyi di sini? Tanya Rohim. Bagaimana lagi? Yang penting jangan ketahuan, ucap Sastro. Mereka bingung, sedangkan hitungan sudah mencapai 30. Karyo dan yang lainnya masih belum tahu tempat bersembunyi mana yang cocok untuk mereka. Aku di kandang sama Rohim. Karyo sama Rusman di mana? Karyo langsung berlari menuju pohon salak yang tumbuh liar di dekat kandang. Rio, mau kemana? Tunggu dulu, tanya Rusman. Man, jaga anak itu, ucap Rohim. Rusman berlari mengejar Karyo yang sudah bersembunyi. Entah mereka tahu atau tidak, orang tua dari mereka mencari ke sana kemari. Tampaknya teror pocong hitam itu akan segera dimulai. Pak Karyo belum datang, ucap Bu Cuci. Di mana? Tanya Pak Subhan. Rumahnya Pak Dodo, jelas Bu Cuci. Susul sekarang, jelas Pak Subhan. Sementara itu, Adit mencari mereka yang sedang bersembunyi. Di mana yo? Di belakang kali, ucapnya. Adit mendengar suara hentakan kaki di kandang kambing. Pikirnya ada orang yang bersembunyi di situ. Adit mendekati secara perlahan. Langkah kakinya dipelankan. Dia menghindari menginjakkan kaki di ranting kering, dedaunan dan juga bekas botol-botol yang berserakan. Begitu Adit telah berada di bibir pintu kandang, dia mendapati 2 orang yang sedang menundukkan kepala. Apa tidak bau sembunyi di sini? Adit berlari ke arah depan rumah Pak Dodo sembari berteriak, Apel! Sastro dan Rohim telah ketahuan. Kini menyisakan Karyo dan Rusman. Halah, mudah ya, ucap Sastro. Carikan 2 lagi, sambung Rohim. Dengan perasaan bangga, Adit mencari Karyo dan Rusman di sekitaran kandang. Sastro dan Rohim segera berdiri dan menyambut kedatangan Pak Subhan serta Bu Cuci. Nak, Karyo di mana? Sastro dan Rohim saling gugup. Mereka berdua seperti terpojokkan ketika pertanyaan itu dilontarkan kepadanya. Sementara itu, Adit mendapati sesuatu di pohon salak yang berdekatan dengan kandang kambing itu. Di situ, Adit melakukan hal yang sama.
Dia berjalan dengan pelan dan menghindari dedaunan serta ranting kering. Rusman dan Karyo masih bertahan di tempat itu. Mereka tak tahu bahwa pohon salak itu merupakan awal kemunculan pocong hitam yang pernah diketahui oleh warga sebelumnya. "Man, banyak nyamuk," ucap Karyo. "Keluar aja yuk," ajak Rusman. Karyo hanya menepak tangannya untuk menangkap nyamuk. Namun, dia merasakan ada embusan napas yang sangat berat. Bau busuk seperti daging terbakar tercium. "Bau apa ini, Man?" Rusman merasakan hal yang sama. Mereka berdua bersamaan menatap ke belakang ketika dilihat pocong hitam. Rusman berlari meninggalkan Karyo. Sedangkan Karyo hanya terdiam menatap wajah buruk pocong itu. "Ampun," ucap Karyo. Rusman yang keluar dari tempat, ia bersembunyi mengagetkan Adit. Kenapa kamu teriak-teriak?" ucap Adit. Ada pocong hitam," ucap Rusman. "Karyo mana?" Lah, tadi di belakang." Rusman bingung. Dia berlari ke arah depan rumah Pak Dodo. Adit menyusul Rusman dari belakang. Dia juga tak ada pikiran untuk menyelamatkan Karyo. Teriakan Rusman membuat Pak Subhan dan Bu Cuci bertanya-tanya. "Nak, ada apa?" tanya Pak Subhan. Pocong hitam." "Karyo ada di mana?" "Karyo tertinggal, aku takut." "Di mana?" tanya Pak Subhan. "Pohon salak." Pak Subhan langsung berlari. Sementara itu, Bu Cuci menyuruh mereka untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Beberapa warga mulai membukakan pintunya. Dia bertanya-tanya dan apa yang sedang terjadi. Mengapa anak-anak masih berkeliaran di luar rumah? "Ayo aku bantu," ucap beberapa warga. Para warga berduyun-duyun menuju pohon salak sembari membawa lentera atau damar. Hal yang serupa dirasakan Pak Subhan. Dia masih mencari Karyo di pepohonan salak. Karyo. Pak Subhan melihat dengan mata kepalanya sendiri tubuh Karyo yang tergeletak di antara dedaunan yang berserakan tepat di antara apitan pohon salak yang digunakan sebagai tempat bersembunyi Rusman dan Karyo. "Badanmu panas, Nang," tangis Pak Subhan. Kala itu tubuh Karyo seperti orang yang terkena racun. Membiru, bengkak, sesekali tubuhnya bergerak-gerak. Matanya masih melotot tajam ke arah yang tak dituju. Pak Subhan segera mengangkat tubuh Karyo sambil menangis. Para warga yang baru saja datang menanyakan sesuatu yang sedang terjadi. Mereka membantu Pak Subhan untuk membawa Karyo ke rumah. Keadaan menjadi kacau. Seluruh warga desa W menuduh bahwa perbuatan keji ini adalah hasil rencana sempurna yang dikirimkan salah satu warga M dengan menjadikan anak kecil sebagai korban dengan perantaranya adalah pocong hitam. Mungkin itu saja cerita kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe.